Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal. Saya Bu Fatimah dari MyFunMath. Saya sebagai foundernya, sebagai penulis dan penemu metode MyFunMath-nya, juga yang membuat alat peraganya. Oke, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami pangkat dan akar 2. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita, semoga Allah merahmati setiap langkah kita, nafas kita, sehingga bisa menjadi bekal kita di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, seperti yang telah saya sampaikan tadi, kita akan coba belajar memahami pangkat 2 ya. Oke. Di MyFunMath, materi pangkat 2 itu ada di buku tentang perkalian, yaitu buku 3 ya. Ini ada buku 3A tentang perkalian. Ini MyFunMath 3A. Kemudian ini MyFunMath 3B dan MyFunMath 3C. Ya. Kemudian akar dan pangkat 2 itu adanya di MyFunMath 3C. Kenapa sampai banyak begini bukunya? Karena di perkalian ini kita membahas detail 9 situasi perkalian, di mana pangkat 2 itu adalah situasi ke-9 ya. Saat ini kita mengenal perkalian itu adalah sebagai penjumlahan berulang. Kalau di MyFunMath kita perbaiki kita lengkapi bahwa penjumlahan berulang itu adalah sebagai faktanya ya, sebagai fakta perkalian. Sementara perkalian sendiri itu apa? Nah, ada 9 situasi untuk memahami perkalian tadi. Karena kalau kita bermain tentang definisi penjumlahan berulang, anak-anak akan bingung dan kita juga akan bingung kapan kita perlu melakukan operasi perkalian. Ya. Nah, itu yang bingung, karena jika penjumlahan berulang lalu anak tidak bisa memutuskan sebetulnya ini dilakukan, ini materi ini diselesaikannya dengan cara apa gitu. Ya. Jadi beberapa di sini nanti ada fakta perkaliannya akan kita buat. Jadi fakta perkalian itu 1 sampai 9. Nah, setelah itu selanjutnya dia harus tahu kapan perkalian itu digunakan. Ya. Oke, nah sekarang kita langsung ke FunMath 3C tentang tentang pangkat 2. Di mana pangkat 2 itu adalah situasi ke-9, makanya ada di buku C. Ya, oke, kita mulai ya. Bismillah. Nah, situasi ke-9 itu adalah kita akan menghitung luas bangun datar. Nah, bangun datar apa yang akan kita hitung? Di sini untuk pangkat 2 itu pengantarnya adalah kita akan menghitung luas bangun datar persegi panjang dan persegi. Oke, saya akan mengajak teman-teman dulu untuk menghitung luas persegi panjang ya. Oke, untuk bisa menghitung luas persegi panjang, tentunya modal pertama kita adalah harus tahu berapa panjangnya dan berapa lebarnya. Oke, sekarang kita akan hitung. Berarti ini tahu ya, sisi yang lebih panjang itu disebutnya panjang, sisi yang satunya pendek itu disebutnya lebar. Oke, nah sekarang kita hitung. Berapakah panjangnya? 15. Berapakah lebarnya? 5. Berarti sekarang bisa dihitung ya. Kita ingin menghitung luasnya. Luas persegi panjang ini. Oke, luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, tadi kita sudah tahu ya, ini panjangnya itu 15 dan lebarnya itu 5. Sekarang baru kita masukkan panjangnya berapa? Panjangnya 15 dikali lebarnya berapa? 5. Nah, gitu ya. Nanti tugasnya teman-teman silahkan hitung. Nah, di sini saya juga ingin meluruskan, di sini kan 15
di sini 5. Terbayang kalau menggunakan penjumlahan berulang, ya. Dan pada saat kita menjelaskan penjumlahan berulang masih terjadi adu argumen. 15-nya yang 5 kali, 5-nya yang 15 kali. Nah, itu yang kita MyFunMath perbaiki sehingga kita mengajak anak-anak situasi, dan ini dibahas di MyFunMath 2 tentang operasi hitung di atas puluhan. Jadi saya tidak akan membahas ini ya. Kita fokus ke pangkat 2. Nah, nanti satuannya kalau sudah dihitung, satuannya itu adalah sentimeter persegi. Saya lupa, maaf, ini harusnya 15 cm ya. Nah, lupa maafkan. Nah, ini sentimeter, makanya nanti satuannya sentimeter persegi. Nah, sudah ketemu nih luasnya ya, dengan arahan harus paham panjang dan lebarnya. Sekarang kita akan hitung bangun persegi ini. Nah, bangun persegi ini di sini sisinya sama ya, sehingga tidak ada panjang dan lebar. Jadi kalau saya hitung salah satu sisi ini misalnya ini 12 cm, yang lainnya pasti sama 12 cm ya, karena sisinya sama. Oke, sekarang kita tulis luas persegi. Berapakah luas persegi ini? Tadi di sini 12 ya. Di sini sisi atasnya 12 cm. Berarti ini juga otomatis sama ya, 12 cm. Kemudian kita akan hitung luasnya. Berarti kalau luasnya ini adalah sisi dikali sisi. Ya. Sementara kita sudah tahu sisinya berapa? 12 cm dikali 12 cm. Berapakah luasnya? Nah, ini juga dihitung ya. Kebayang lagi kan di sini? Kalau kita kekeh penjumlahan berulang, dan ini terjadi ya, murid-murid MyFunMath sampai ada yang 4.500 dikali 7 dia lakukan. 4.500 tambah 4.500 itu yang harus di-cut. Ya, kita harus hentikan karena kasihan anak-anak juga. Kita sepakat sama-sama supaya matematika dimaknai, difahami dan diminati ya. Ini kan nggak mungkin ya 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 itu sudah selesai. Itu materinya di buku MyFunMath 3A tentang fakta perkalian, yang hanya boleh dilakukan penjumlahan berulang itu hanya sampai perkalian 9. Sampai 9 kali 9 boleh dilakukan penjumlahan berulang. Berikutnya setelah 10 ke atas itu tidak boleh penjumlahan berulang lagi. Ya. Oke, nah seperti ini kan nggak mungkin, dia akan banyak bebannya, harus menjumlahkan, ya. Oke, nah nanti di sini satuannya pun sama dan harus ditulis satuannya. Berarti berapa di sini? 144 ya. Sentimeter persegi. Nah ini satuan ini harus masuk, ini harus masuk. Karena kita tahu begitu ada sentimeter persegi, orang akan melihat oh berarti ini sedang menghitung sebuah bangun datar. Nanti kalau ada satuannya lagi, misalnya di sini ada 4 keranjang masing-masing berisi 3 mangga, maka 4 kali 3 12. Satuannya apa? Mangga. 12 mangga. Nanti orang akan begitu melihat kalimat matematika ini, dia akan tahu oh ini sedang menghitung jumlah mangga. Ya, ini sedang menghitung luas bangun datar, gitu ya. Misalnya ininya tidak ketahuan, tahunya ini, berarti dia akan melihat oh bangun datar apa nih. Ya, tapi kalau kita melihat angkanya sih udah pola, ya. Oke. Saya hapus dulu ini, kita lanjut fokus. Nah, ini akhirnya ini saya hapus ya, jangan dulu. Akhirnya nanti akan kelihatan nih 12 kali 12 sisi kali sisi. Akhirnya para ahli menyepakati bahwa ini boleh ditulisnya S pangkat 2 karena dia 2 kali. Ya, S pangkat 2. Jadi bukan perkalian adalah penjumlahan berulang. Pangkat adalah perkalian berulang. Itu juga buat anak-anak membuat bingung, ya. Jadi kita harus melakukan faktanya. Faktanya seperti ini loh. Bahwa terjadinya pangkat 2 itu karena kita menghitung luas persegi dengan sisinya yang sama. Nah, makanya lahirlah pangkat 2. Sebenarnya sangat mudah ya. Nih, lahirnya pangkat 2.
Oke, kalau di sini tidak ada pangkat 2 karena dia berbeda sisi panjang dan lebarnya. Oke, ini. Sekarang tugas kita sekarang adalah membuat fakta pangkat 2. Nah, kalau di MyFunMath 3A membuat fakta perkalian. Ya. Sekarang kita membuat fakta pangkat 2. Seperti apa itu? Nih. Di sini saya sudah punya bangun-bangun persegi dengan beberapa ukuran. Ini akan menjadi faktanya. Faktanya itu hanya sampai 9. Fakta perkalian juga sampai 9 kali 9. Ini fakta persegi, luas persegi juga sampai 9 kali 9. Kemudian nanti ada lagi fakta selanjutnya puluhan. 10 sampai 90. Ya, di MyFunMath 1 kita belajar kan bilangan satuan, puluhan, ratusan. Nah, sekarang akan masuk di sini aplikasinya. Ini saya punya beberapa. Yang ini sisinya 1. Ya, ini sisinya 1. Yang ini sisinya 2. Ini 3, ini 4, selanjutnya terus sampai 9. Ya. Oke, berarti faktanya itu kalau ini sisinya 1, berarti sisi yang lain juga 1 ya. Oke. Kalau mau menghitung luasnya bagaimana? Berarti kan sisi dikali sisi. Maka sisinya berapa? 1. Sisinya 1 cm ya. Maka nanti akan keluar ini kan S kali S pangkat 2 ya. Berarti 1 kali 1, 1 pangkat 2. Sama dengan 1. 1 apa? 1 cm persegi. Oke, jadi kita tahu lagi ngitung persegi ya. Iya. Oke, keluar nih faktanya. Yang ini tadi 2, yang ini 3 ya. Yang ini 3. Yang 2 lewat, sekarang 3. Berarti ini sisi dikali sisi. Sisinya berapa? 3 dikali 3 berapa? 9. Tulis dulu pangkatnya. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 apa? Sentimeter persegi. Nanti terus kita buat sampai yang ini. Ini berapa sisinya? 9. Berarti sisi dikali sisi sama dengan S pangkat 2. Masukkan nilainya. 9 dikali 9 sama dengan 9 pangkat 2. Berapakah dia? 81. Ini faktanya sudah ada. Sehingga anak paham. Oh iya. Kenapa ada pangkat 2 ya? Soalnya saya sedang menghitung luas persegi. Ya, jadi jelas. Nah, untuk apa peruntukannya? Berarti kan untuk menghitung luas halaman rumah, menghitung luas musola misalnya ya. Jadi anak paham, hari ini saya belajar menghitung bangun datar. Terus apa lagi? Misalnya saya ingin memasang karpet nih di musola saya, berapa luasnya gitu ya. Ternyata ukuran musola saya itu panjangnya 8, lebarnya 4, tidak keluar di situ pangkat 2. Jadi nanti kalau ditanya berapa luas musola kamu, 16 cm persegi gitu. Nanti kalau beli karpet dia harus tahu panjangnya segini, lebarnya segini, sehingga pas karpetnya masuk ke musola. Sekarang kalau ternyata musolanya persegi, dia bilang oh berarti panjang lebar sisi musolanya, dia bilangnya panjang dulu ya, panjang musola saya itu 8 meter gitu. Sisi lebarnya berapa? Ternyata sama. Oh berarti itu sisinya ya. Tahu luasnya berapa. Jadi nanti ruas yang akan mengisi musola itu kita juga bisa prediksi. Ya. Jadi sebetulnya belajar pangkat 2 itu tidak sulit, tidak horor. Asalkan kita tahu untuk apa peruntukannya dan bagaimana memahaminya. Oke, jadi sudah keluar ya lahirnya pangkat 2 itu karena kita sedang atau mau menghitung luas sebuah bangun datar persegi. Nah seperti ini 7 nih. Ini sisinya 7. Yuk hitung luasnya. Luasnya dia berapa? Tahu kan sisinya? Tahu. 7 kali 7. Ya berarti 7 pangkat 2, 49. Sudah seperti itu. Ya, alhamdulillah sangat mudah. Anak-anak juga tidak terbebani. Ini lagi ngomongin apa sih?
gitu ya. Ibu guru aku ngomong apa, pak guru aku ngomong apa, aku nggak ngerti. Nah kalau seperti ini dia sudah paham, oh gitu. Dan dia nanti bisa aplikasikan di rumahnya membantu ayah atau bundanya. Kalau bundanya mau bikin kerudung, gitu ya. Oke, alhamdulillah untuk pangkat 2 hanya itu saja yang lahirnya sudah disampaikan. Setelah itu kita akan main akar, ya. Sudah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi pencerahan buat teman-teman yang mencintai matematika ataupun yang masih takut-takut matematika. Ternyata indah ya, tidak ada masalah. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah meridhoi kita dan malaikat mencatat ini sebagai majelis ilmu sehingga kita ditunggu di surganya Allah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.